Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Baik, ikhwanul kiram, azza Allah wa iyyakum. Saya lihat sudah 8:30 ya, dan saya masih di jalan. Tapi enggak apa-apa, sambil jalan. Iya, enggak apa-apa, enggak, biasa aja. Jalan pelan-pelan. Saya khawatir sampai di rumah juga sudah lewat larut malam nih. Jadi enggak apa-apa. Dimulai, sambil mulai. Baik. Barakallahu fiikum. Bagaimana? Lanjut setoran? Ada yang belum setoran kemarin? Ada Ustaz. Ada Ustaz. Ada sini dua lah. Ada yang belum setoran kemarin ya? Ada Ustaz. Abu Andika sama Abu Fadli. Dua. Oh, Abu Andika sama Abu Fadli. Silakan dikirim absennya, aftorik. Siapa dulu nih? Abu Andika dulu ya? Abu Fadli. Abu Fadli. Abu Fadli. Silakan Abu Fadli. Hal tajuzul isti'anatu bi ghairillah? La tajuz. Wa dalilu qaulu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suratul Fatihah. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam Iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Hasan sahih rawahul Tirmizi. Masyaallah. Barakallahu fiik. Berikutnya siapa? Abu Andika. Silakan Abu Andika. Pertanyaan pertama sudah, Pak? Sudah, Ustaz. Ya, Anda sudah ya. Pertanyaan kedua berikut kalau begitu. Silakan, hal tajuzul isti'anatu bi ghairillah? La tajuz wa dalilu qaulu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suratul Fatihah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Hasanun sahih rawahu Tirmizi. Hasan sahih rawahu Tirmizi. Barakallahu fiik. Berikutnya, masih ada yang belum Ustaz? Sudah Ustaz. Kayaknya sudah semua. Sudah semua ya? Nah, Ustaz. Sudah semua ya. Jadi kalau kita lanjutkan. Kalau begitu kita lanjutkan pelajaran kita. Sekarang kita masuk di pertanyaan yang ketiga, bab yang kelima. Sekarang kita masuk di pertanyaan yang ketiga. Kapan tadi? Cari PDF-nya. Ya, sudah dapat. Pertanyaan yang ketiga, bab yang kelima, masih membahas seputar jenis-jenis syirik besar. Ya, masih membahas seputar jenis syirik besar. Setelah yang pertama, yaitu tentang apa? Istighatsah. Ya, kenapa penulis menyebutkan istighatsah? Di antara bentuk syirikan belum menyebutkan istighatsah di antara bentuk yang pertama, karena ini yang paling banyak terjadi di kaum muslimin ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak kaum muslimin yang mereka beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, memalingkan ibadah ini yang merupakan ibadah yang mulia
Bahkan sebagaimana yang sudah kita jelaskan, ini di antara ciri para nabi dan para rasul. Mereka punya ibadah khusus, yaitu istighatsah. Mereka meminta pertolongan, menyandarkan ya harapannya kepada Allah, terlebih di saat ketika mereka ditimpa sebuah masalah yang menyempitkan mereka, masalah yang berat ya, di saat-saat genting, maka mereka beristighatsah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua adalah isti'anah. Walaupun masih ada pembahasan seputar isti'anah ya, nanti sebentar insyaallah kita bahas isti'anah ini. Kita masuk dulu ke pertanyaan yang ketiga sekarang. Kata penulis Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullahu taala, hal nasta'inu bil ahya? Hal nasta'inu bil ahya? Apakah boleh kita meminta pertolongan kepada orang yang masih hidup? Apakah boleh kita meminta pertolongan kepada orang yang masih hidup? Baik, jawabannya kata beliau, na'am bima yaqdiruna alaih. Iya, boleh pada sesuatu yang dia mampu untuk membantu kita, untuk menolong kita. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan di atas ketakwaan. Surah Al-Maidah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut itu menolong saudaranya. Baik. Rahu Muslim. Rahu Muslim. Iya. Pembahasan ini, Fon, beliau sebutkan karena masih berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, yaitu tentang al-isti'anah. Itu tentang al-isti'anah. Walaupun insyaallah kita akan jelaskan di antara jenis-jenis isti'anah adalah isti'anah yang diperbolehkan. Nah, dan itu yang dibahas oleh beliau di sini di pertanyaan yang kedua. Isti'anah, walaupun asalnya isti'anah itu tidak boleh kecuali hanya diberikan dan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata isti'anah itu boleh. Isti'anah itu boleh kepada makhluk, kepada orang yang masih hidup. Tentunya syaratnya sama dengan istighatsah, yaitu orangnya masih hidup, hadir dan mampu untuk menolong kita, membantu kita. Baik. Perkara masalah isti'anah ini bahkan di antara perkara yang dianjurkan ya, dalam syariat kita, Allah yang memerintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah kalian, saling bantu membantulah kalian. Ya, apalagi ketika kita menolong saudara kita pada perkara ya yang sifatnya ibadah, membantu saudara kita dalam menyelesaikan urusannya ya. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut itu menolong saudaranya. Di dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya bahwasanya khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu adalah mereka yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Ya, manusia yang lain adalah manusia yang mampu memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Ya, di antara hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan khairun nasi man yurja anfa'un nas man yurja khairuhu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling diharapkan kebaikannya. Manusia yang paling bermanfaat adalah manusia yang paling diharapkan kebaikannya. Wa yu'manu syarruhu, dan manusia merasa aman dari gangguannya. Itu manusia yang terbaik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalil-dalil ini menjelaskan kepada kita akan pentingnya ta'awun, saling tolong menolong, saling bantu membantu. Ya, bahkan hakikatnya ketika kita membantu saudara kita, ketika kita menolong saudara kita,
membantu urusannya, menyelesaikan masalahnya, ya, membayarkan utangnya, atau mengeluarkan dia dari kesulitan yang dia hadapi, maka hakikatnya kita menolong diri kita sendiri. Kita membantu atau memberikan ikhlas sekalian yang seorang hati dan mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pause dulu ya. Sebentar. Ya, sudah dekat insyaallah. Tiba baru kita lanjut. Dalaman insyaallah. Mereka berdagang karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan mencari banyak tidaknya keuntungan, tapi mereka mencari keberkahan dari perdagangannya. Ya Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan keutamaan. Mereka akan dikumpulkan bersama para nabi dalam surga, para syuhada. Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan mereka, mengangkat derajatnya tentunya dengan ya kejujuran dan amanah. Ya, mereka tidak hanya mencari tentang banyak kualitasnya, tapi tentang keberkahan. Mereka berdagang melihat aturan-aturan Allah, tetap memperhatikan batasan-batasan Allah. Mereka lihat apakah ini uh, di apakah ini dihalalkan oleh Allah atau tidak. Ya, kalau dia tahu di dalam perdagangannya ada syubhat, ada uang-uang yang tidak jelas, maka mereka tinggalkan. Mereka tinggalkan. Ya. Ya. Mereka berdagang dengan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sudah mengingatkan, ya, bahwasanya akan datang satu zaman, la ya'ti zamanun 'alan nasi la yubali fihi hal min halal atau min haram. Akan datang satu zaman, kata Nabi SAW, di zaman itu orang tidak akan peduli lagi dengan apa yang dia makan, mau halal mau haram, pokoknya gas semua. Ya jangan ya, ya ini keadaan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya demikianlah kebanyakan manusia di zaman sekarang, mereka lagi tidak peduli dengan apa yang mereka kejar, yang penting dapat untung banyak, mau halal mau haram, pokoknya dihantam semua tanpa melihat batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan kiram. Azani Allah wa iyyakum barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan sedikit dari kita. Tadi kita bahas tentang isti'anah ya. Jadi keutamaan menolong, saling tolong menolong di antara kaum muslimin. Ya, ucapan Nabi yang ringkas yang kita sebutkan tadi, yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, hadits riwayat Imam Muslim, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Ya, ucapan ini adalah ucapan yang ringkas namun dalam akan makna. Maknanya luar biasa, kan. Ya. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi kalau kita nolong orang, Pak, ya, kita nolong orang, ikhwan, maka niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ingin mencari pujian, bukan karena riya, bukan karena supaya nanti dibalas dengan lebih baik. Ya, karena ada orang itu menolong harapannya supaya bisa ditolong juga di waktu yang lain. Sehingga kapan saudaranya itu tidak membalas kebaikannya, dia akan mengungkit kebaikan yang pernah dia berikan. Ya, dia mengatakan, ya, dulu saya tolong kau begini, kenapa kau sekarang begini-begini? Ini berarti tidak ikhlas dalam menolong. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian itu dengan mengungkit-ungkit. Ya, kalau sudah memberi, sudah menolong, ya sudah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Insan, di antara sifat penghuni surga, kata Allah, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberikan makanan kepada kalian itu karena mencari wajah Allah. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan. Artikan, apa kata para penghuni surga? Kami tidak menginginkan dari kalian balasan wala syukur, bahkan ucapan terima kasih tidak.
Perhatikan ya, orang ikhlas itu bahkan ucapan terima kasih dia tidak butuh, dia tidak berharap, bahkan kalau tidak dikasih, tidak dikatakan terima kasih, dia tidak kecewa. Karena innama nut'imukum liwajhillah, sungguhnya kami beri makan kepada kalian itu karena wajah Allah. Jadi ingat ya ikhwan, menolong saudara kita ikhlas karena Allah. Yakin ketika kita senantiasa menolong saudara kita, itu adalah sebab Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu pertolongannya untuk kita. Boleh jadi ketika kita ditimpa masalah, boleh jadi ketika kita ditimpa ujian, musibah. Nah, Allah berikan kemudahan, Allah berikan pertolongan. Boleh jadi itu adalah balasan untuk kita. Karena selama ini kita menolong dan membantu saudara-saudara kita. Paham ya? Nah, ketika ada pintu-pintu kebaikan, ta'awun, bantu, tolong menolong. Ya, apalagi menolong saudara kita sesama ikhwah, sama orang belajar, apalagi sesama penuntut ilmu, Masya Allah, itu kebaikannya luar biasa. Ya, kebaikannya luar biasa. Ya, apalagi menolong penuntut ilmu. Kata Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, tidak bisa dipungkiri bahwasanya ibadah yang paling mulia adalah belajar menuntut ilmu, sehingga menolong para penuntut ilmu itu juga diantara bentuk ibadah yang mulia. Baik. Disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, bapak dari Syekh Abdul Razak. Beliau menjelaskan bahwasanya dalam hadits ini, yaitu dalam hadits yang disebutkan oleh penulis, wallahu fi aunil abdi maka abdu fi auni akhihi, dalam hadits ini terdapat dorongan untuk memberikan pertolongan kepada sesama muslim, karena setiap pertolongan yang diberikan kepada saudaranya niscaya dia akan mendapatkan balasan yang serupa dia akan mendapatkan balasan yang serupa berupa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat dalam hadits ini ya bagian dari jawami'ul kalim, yaitu di antara mukjizatnya Nabi ya, Nabi itu selalu mengucapkan kalimat yang jawami'ul kalim, ringkas tapi padat akan makna. Ringkas namun syarat akan makna. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Baik. Barakallahu fiikum. Ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah ikhwan dalam kebaikan dan dalam ketakwaan, apalagi tolong menolong dalam dakwah. Masya Allah, itu tolong menolong terbaik itu. Tolong menolong dalam dakwah. Kita menolong dakwah, kita menolong tersebarnya dakwah, tersebarnya tauhid, tersebarnya sunnah. Masya Allah, itu ta'awun terbaik. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah memberikan hidayah kepada seorang hamba melalui kamu, melalui perantara kamu, itu lebih baik dibandingkan onta-onta merah. Jadi ikut andilnya kita dalam dakwah, membantu dakwah sehingga orang kenal hidayah, dapat hidayah, mengenal dakwah sunnah, dakwah tauhid. Kata Nabi itu lebih baik dibandingkan onta-onta merah. Onta-onta merah kita tahu merupakan onta kebanggaannya dan termahalnya orang-orang Arab. Maka sesuatu yang jauh lebih berharga dari itu adalah membantu dalam dakwah. Masya Allah, ini kebetulan pembahasan kita ya tentang ta'awun, tentang saling tolong menolong ya. Dan juga hadis yang kita sebutkan tadi, kata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu siapa? Adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Masya Allah. Ya, jadi orang ikhwan, jadilah orang yang ketika dia ada, manusia itu berbahagia. Dan ketika dia tidak ada, manusia itu merasa sedih karena ketidakberadaannya. Jangan jadi orang yang ketika dia ada, orang gelisah. Ya, orang khawatir, orang merasa takut karena dia sering mengganggu. Dia sering Dia sering mengganggu orang dengan lisannya atau dengan fisiknya, bikin orang tidak tenang ketika dekat dengan dia. Dan ketika dia tidak ada, orang bahagia. Wah, ini sejelek-jelek manusia. Ya, sejelek-jelek manusia adalah orang yang tidak diharapkan keberadaannya. Ketika dia ada, orang merasa
tidak tenang, orang merasa khawatir, orang merasa tidak nyaman. Dan ketika dia tidak ada, orang bahagia. Ini sejelek-jelek manusia, Ikhwan. Jangan jadi orang seperti ini. Jadilah orang yang ketika dia ada, orang bahagia. Dan ketika dia tidak ada, orang merindukan keberadaannya. Paham? Jelas ya? Ya, ini nasihat untuk kita semua. Saya pribadi tentunya, ya, sebagai pembicara dan juga untuk ikhwah-ikhwah sekalian. Jadilah orang yang bermanfaat bagi orang yang lain. Barakallahu fikum. Ya, ini dihafalkan ya. Hal nasta'inu bil ahya. Apakah boleh kita beristi'anah kepada orang yang masih hidup? Jawabannya boleh, dengan syarat dia mampu. Ya, dan dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Surah Al-Maidah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Allahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Rawahu Muslim. Sedikit kita akan bahas seputar isti'anah ini. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam syarah kitab Al-Ushul Tsalatsah, kata beliau bahwasanya isti'anah itu terbagi menjadi 5. Isti'anah itu terbagi menjadi 5 bagian. Baik. Yang pertama, kata beliau rahimahullahu taala, isti'anah yang pertama adalah isti'anatu billah, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini isti'anah yang pertama. Ya, ini isti'anah yang pertama, yaitu beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa al-isti'anatu al-mutadamminatu li kamalid dhulli min al-'abdi li rabbih wa tafwidil amri ilaihi. Ya, isti'anah ini isti'anah yang pertama, yaitu isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan isti'anah yang mengandung puncak kesempurnaan ketundukan. Ya, likamali dzulli minal 'abdi li rabbih. Isti'anah yang mengandung puncak ketundukan seorang hamba kepada Rabb-nya. Wa tafwidil amri ilaih, dan penyerahan urusan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi isti'anah kepada Allah itu adalah bentuk ibadah yang sangat besar, yaitu isti'anah yang di dalamnya mengandung apa? Kesempurnaan ketundukan. Betul-betul sempurna dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini isti'anah apa? Isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa i'tiqad kifayatihi wa i'tiqadi kifayatihi wa hadhihi la takunu illa lillahi ta'ala wa daliluha qawluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa wajhul ikhtisas anna Allah ta'ala qaddama al-ma'lum iyyaka wa qa'idatul lughah allati nazala bihi al-Qur'an anna taqdima ma haqqahu at-ta'khir yufidul hasr wal ikhtisas wa ala hadha yakunu sarfu hadha an-naw' li ghairi llahi syirkan mukhrijan anil millah. Kata beliau rahimahullah taala bahwasanya isti'anah kepada Allah itu isti'anah yang mengandung kesempurnaan apa tadi? Kesempurnaan puncak ketundukan. Ya, seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah. Dia meyakini bahwasanya Allah yang akan memberikan kecukupan kepadanya. Ini perasaan ini yang harus selalu kita latih dalam diri kita. Ketika kita beristi'anah kepada Allah, minta tolong kepada Allah, maka kita betul-betul tunduk dengan sempurna kepada Allah. Kemudian kita yakin bahwasanya segala urusan kita akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah, kemudian kita yakin bahwasanya Allah yang akan mencukupi.
Perhatikan, isti'anah dengan bentuk seperti ini, ya, isti'anah yang di dalamnya mengandung ketundukan, penyerahan urusan, dan keyakinan akan mencukupi segala masalah kita. Isti'anah seperti ini tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan diserahkan kepada selain Allah, maka itulah isti'anah yang berbentuk kesyirikan, isti'anah yang dilarang. Jadi isti'anah seperti apa? Yang bentuknya ibadah adalah isti'anah yang mengandung kesempurnaan apa? Kamalidul, kesempurnaan puncak ketundukan. Jadi ada ketundukan, ada penyerahan hati, ketergantungan hati. Ini sering nggak terjadi? Banyak kaum muslimin, ya banyak yang menyerahkan apa banyak yang menyalahgunakan isti'anah ini. Ya, pokoknya harapannya kepada jimat-jimatnya, kepada syekh ini, kepada kiai ini yang sudah meninggal dunia, bahkan kepada Nabi SAW. Ada masalahnya pokoknya tunduk betul, minta, memohon, menyerahkan urusannya, bahkan berharap akan dicukupi semua kebutuhannya. Kepada siapa? Kepada makhluk. Nasallahu salam wa afiyah. Inilah kesyirikan. Itulah kesyirikan ketika dia berdoa di samping kuburan wali, dia berharap, ya, dan dia berkeyakinan bahwasanya wali tersebut akan menyelesaikan setiap urusannya. Baik. Kemudian isti'anah yang kedua adalah al-isti'anatu bil makhluk ala amrin yaqdiru alaihi. Isti'anah, meminta tolong kepada makhluk, minta tolong kepada makhluk dalam perkara yang dia mampu untuk mengerjakannya. Fahadhihi ala hasabil musta'ani alaihi. Fa in kanat ala birrin fahiya jaizatun lil musta'in masyru'atun lil muayyan liqaulihi ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, yang kedua kata beliau adalah meminta tolong kepada makhluk dalam perkara yang dia mampu untuk mengerjakannya. Maka isti'anah seperti ini itu tergantung apa yang diminta. Kalau yang diminta itu adalah kebaikan, ya sebagaimana kita jelaskan tadi, menolong, minta tolong apa, saling tolong menolong dalam perkara kebaikan, maka hukumnya boleh, ya, hukumnya boleh bagi orang yang meminta, bahkan disyariatkan bagi orang yang diminta tolongi. Ya, bagi orang yang diminta tolongnya disyariatkan untuk kerjakan kalau itu kebaikan. Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Tapi sebaliknya, wa in kanat 'ala itsmin fa hiya haramun. Akan tetapi kalau bentuk tolong menolongnya itu dalam perkara haram, maka jelas tidak boleh. Haramun 'alal musta'ini wal muayyan, haram untuk yang minta tolong dan yang ditolong, haram untuk mengerjakan perkara yang bentuknya ta'awun dalam dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan tolong-menolong dalam perkara dosa dan maksiat, ya. Ada orang-orang kafir melakukan acara, ya, melakukan acara apa? Acara ibadah mereka, kita tolong. Ya, kita bantu jualkan manik-maniknya. Ya, walaupun dia bilang, "Enggak Ustaz, saya cuma jual manik-manik untuk acara Natal." Ya tidak boleh, ta'awun antum itu dalam kesyirikan, ta'awun dalam kekufuran. Cuma jual apa? Apa Pak? Pak Agus? Speaker ya? Cuma jual speaker untuk dipakai nyanyi-nyanyi di hari Natal. Tidak boleh. Haram. Itu ta'awun 'alal itsm. Ya, atau jual telur untuk acara bid'ah, acara maulid. Boleh tidak? Nah, kita tahu ini telurnya pasti mau dipakai untuk maulid. Boleh? Oh, enggak boleh. Ini ta'awun 'alal itsm, menolong. Atau ada teman minta tolong, belikan dulu rokok situ, sebatang dulu." Ah, boleh tidak? Belikan rokok. Atau beli khamar. Saya enggak minum, saya enggak minum, cuman anu kebetulan lewat di penjual rokok situ sehingga belikan rokok. Enggak boleh, haram. Ya. Ada ikhwah pernah bertanya. Ini kasusnya lucu juga. Jadi ikhwah ini kerjanya penjual kambing, jual beli kambing.
Ya. Awalnya dia ndak pernah tanya, ini orang mau dipakai apa, pokoknya dia tugasnya menjual, ya sudah menjual. Dia ndak tanya ini kambingnya mau dipakai apa. Tiba-tiba dia antarkan ke rumahnya, ke rumah konsumen pembeli. Sudah pokoknya sudah serah, terima, uangnya sudah diambil, kambingnya sudah diantarkan, pas mau pulang, konsumennya bilang, "Iya terima kasih banyak, ini bagus sekali bermanfaat ini kambing tak, saya mau pakai untuk hari ketujuhnya nenek kah, orang tuanya, pokoknya dipakai untuk acara acara bid'ah." Wah, ikhwah ini langsung, astagfirullah, dipakai untuk itu ternyata. Ya, akhirnya ditanyakan, "Bagaimana ini hukumnya?" Ya, ndak apa-apa, karena jual belinya sudah terjadi. Karena ndak mungkin ditarik kembali, itu sudah terjadi. Yang tidak boleh sebelum terjadinya akad, kita tahu orang ini akan melakukan atau akan menjadikan barang yang dia beli ini untuk bermaksiat, maka jangan dijualnya. Tidak boleh tolong-menolong dalam perkara dosa dan maksiat. Kemudian wa in kanat ala mubahin fa hiya jaizatun lil musta'in wal mu'ayyan, lakin al mu'ayyan qad yuthabu ala dhalika thawabul ihsan ila al ghair wa min thamma takunu fi haqqihi masyru'atun liqauli ta'ala wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. At Kemudian apabila kita memberikan pertolongan dalam perkara yang sifatnya mubah, ya, seperti menolong orang mengantarkannya ke suatu tempat, ya, ya, nolong orang nikah, itu ibadah tuh mubah itu. Ada ikhwah mau nikah, kita bantu tolong, itu apa? Ibadah atau Dianjurkan mubah? Ustaz, ibadah. Ya. Masya Ibadah Ustaz. Allah. Jadi Pak Agus ini mau dibantu lagi. Jadi kata beliau, kalau hukumnya mubah, maka ya hukumnya dibolehkan bagi yang minta tolong dan juga bagi yang menolong. Tetapi bisa jadi pemberian pertolongan itu mendapatkan pahala karena dianggap sebagai perbuatan baik. Karena itu pertolongan ini adalah tindakan yang diperintahkan, dianjurkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Berbuat baiklah kalian, ya, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian yang ketiga, bentuk isti'anah yang ketiga adalah ya isti'anatu bi makhluqin hayyin hadirin ghairi qadirin. Ghairu qadirin. Isti'anah kepada makhluk yang hidup, hadir tapi tidak mampu. Ya, fahadi lagun la ta'ila tahtaha mitlu ayyasta'ina bi syakhsin dha'ifin ala hamli syai'in thaqilin. Yang ketiga adalah minta tolong kepada makhluk yang hidup, hadir, tapi tidak punya kemampuan untuk menolong, maka tindakan seperti ini adalah lagun, ya, perkara yang main-main, sendaguro, ya, tidak ada gunanya. Seperti apa? Minta tolong kepada orang yang lemah untuk mengangkat beban yang berat. Nah, ini sesuatu yang tidak diperbolehkan. Kemudian yang keempat, isti'anah yang keempat adalah isti'anah kepada orang yang sudah mati mutlaqan au bil ahya'i ala amrin ghaibin la yaqdiruna ala mubasyaratih. Minta tolong kepada orang yang sudah mati secara gimana caranya? Atau minta tolong kepada orang yang hidup untuk melakukan sesuatu perkara yang ghaib, ya, sesuatu yang tidak mampu mereka laksanakan secara langsung. Ya, dia masih hidup, ya, ada syekhnya. Syekhnya di mana? Kiainya di mana? Di Yaman. Fotonya ditaruh di kamarnya. Ya, kalau mau sesuatu minta tolong sama syekhnya, sama kiainya. Lihat-lihat fotonya tuh, pokoknya langsung terpenuhi keinginannya. Ya, masih hidup tapi tidak ada di situ, tidak mampu, tidak bisa menolong. Maka apa ini? Fahada syirkun, karena maka ini adalah perkara yang sifatnya kesyirikan. Ya, illa min syakhsin li'annahu la yaqau illa min syakhsin ya'taqidu anna li haula'i tasarrufan khafiyan fil kaun. Karena ya,
Tidaklah hal ini terjadi kecuali pada seorang yang meyakini bahwasanya mereka itu orang yang mati atau orang yang hidup, ya, yang tidak mampu membantu secara langsung. Dia meyakini bahwasanya mereka ini punya kekuatan tersembunyi di dalam mengatur alam semesta. Ini tidak boleh, ya. Minta tolong kepada orang yang sudah mati, wahai, ya, sama seperti orang-orang yang, ya, salah ya, kemarin kita saksikan waktu umroh, ya. Banyak orang-orang minta tolong sama Nabi SAW. Nabi SAW sudah meninggal dunia, minta tolong. Ya Nabi, tolong saya. Itu dipukul sama askar, disuruh balik. Karena dia berdoanya menghadap ke mana? Menghadap ke kuburannya Nabi. Disuruh putar-putar, sana kiblat itu menghadap ke sana. Minta tolong sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kesyirikan. Jelasnya ini syirkul akbar. Tapi kemudian yang terakhir, isti'anah yang kelima adalah isti'anatu bil a'malil wal ahwalil mahbubah ila Allah taala. Minta tolong melalui perantara amalan saleh dan keadaan-keadaan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhi masyru'atun bi amril ta'ala fi qawlihi ista'inu bis sabri was salah. Meminta tolong kepada Allah menggunakan amalan-amalan saleh itu adalah perkara yang disyariatkan sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam firman-Nya, minta tolonglah menggunakan sabar dan salat. Tapi maksudnya ikhwan, yang kelima ini adalah kita minta tolong kepada Allah tapi melalui perantara amalan soleh yang kita kerjakan atau melalui perantara keadaan-keadaan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kisah tiga orang, ya, yang terjebak di dalam sebuah gua. Ya, mereka semua beristianah kepada Allah. Ini istilah lainnya apa? Tawassul, bertawassul menggunakan amalan-amalan soleh. Baik, barakallahu fikum. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita meminta tolong kepada Allah menggunakan sabar dan sholat. Ketika kita ditimpa masalah, ujian, ya, musibah, apapun itu dalam kehidupan kita, maka minta tolong kepada Allah. Ya, Nabi SAW diceritakan ketika beliau ditimpa sebuah masalah, maka beliau minta tolong kepada Allah menggunakan sholat beliau. Beliau sholat, ya, melaksanakan sholat, kemudian beliau berdoa, minta agar Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan masalahnya. Ini isti'anah yang dianjurkan. Baik, mungkin sampai situ dulu, ikhwan, pelajaran kita. Ini nahunya bagaimana, ya? Saya agak bingung juga sebenarnya bagaimana menyambung pelajaran nahunya ini. Saya sebenarnya agak bagaimana, ya? Tidak biasa mengajar nahu secara online. Kurang maksimal, ya, kalau bagi saya sebenarnya. Memang harus offline, ketemu langsung. Atau, ya, kenapa? Ustaz, luangkan waktu 1 minggu 1 kali saya Ustaz yang Ini bisa. Kenapa? Kenapa? bilang untuk pembahasan khusus adik akidat 2 kali, nahunya sekali. Gitu. Ya. Nahu sekali. Iya, Tidak kali. 2 kali. Gitu, ya. Jadwalnya tetap, cuma diambil satu waktu untuk khusus nahu. Nahu. Ya, nanti insya Allah kita pikirkan lagi. Iya. Saya tadi ngobrol-ngobrol sama Abi Yusuf tadi. Tadi di mana, di tempat jualannya kan sekarang, Masya Allah, Yusuf jualan sama Bu Kotara. Semangat sekali Yusuf, Masya Allah. Jualan pukis di sini. Dia tanya saya tadi, dia bilang apa kegiatan program yang mau dijalankan nanti ketika di NTT di bulan Ramadan. Beliau Abu Yusuf kasih saran bagaimana kalau di Ramadan nanti kita ada satu program fokus bahasa Arab. Nah, nanti kita belajar bahasa Arab di sana.
belajar kaidah nahwu atau yang lainnya. Saya bilang, nggak masalah, yang penting mereka siap, ya antum-antum siap, ikhwah di sana siap. Saya cari waktu saja, kapan mereka tidak sibuk, carikan waktu. Selama di sana kita belajar nahwu di satu waktu. Ya dia tanya ke saya apa saja program yang mau kita jalankan selama di NTT nanti. Karena kayaknya Habib Yusuf juga mau balik ke NTT Ramadan mungkin. Dia bilang tadi begitu. Ya saya bilang ya nanti kita bahas insya Allah bagusnya bagaimana. Atau tuh ada saran? Kira-kira apa program yang akan kita? Oh masya Allah. Iya, Teh. Iya, untuk musyawarahkan kalau begitu. Jadi untuk saat ini ya nanti saya pikirkan juga ya masalah itu 2 kali apa kota kidatak sekali nah begitu. Saran dari teman-teman. Kalau bisa, Ustaz. Kalau Ustaz tidak keberatan. Oh iya, iya. Rasa Nanti ya. keberatan. Saya berterima kasih. Allah Biar ini saja. Biar ini aja. Iya, Ramadan. Kita maksimalkan di Ramadan. Ya, antum ya apa diskusikan insya Allah. Nah, Ustaz. Diskusikan. Karena tidak terasa ini sekarang kayaknya belum sekarang apa kemarin akhir ya. Sudah selesai bulan akhir. 1 bulan setengah. Sudah pertengahan ya dengan Akhir. Rajab, Sya'ban, 2 bulan. tanggal berapa tanggal berapa di tanggal 5 Jumadil Akhir. Setelah itu kita masuk Rajab, Sya'ban, Ramadan. Iya, kurang dari 3 bulan lagi, insyaallah. Baik, ya semoga Allah mudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ala kulli amrina waffaqana Allahu ala a'malis salihah wa nasallallahu ta'ala ats-tsabat ala hadhil hidayah. Baik, demikian mungkin pertemuan kita malam ini. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.